Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas programming ya, pemrograman web 2 untuk PHP dasar ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 materi ya. Ini pertemuan ketiga ya. Yang pertama tentang fungsi, kemudian array, kemudian manipulasi string. Oke, langsung aja. Yang pertama tentang fungsi atau function ya. Jadi definisinya, fungsi ini adalah sekumpulan perintah program ya, yang untuk tujuan tertentu gitu ya. Jadi misalnya kita buat fungsi penjumlahan misalnya gitu. Nah, nanti ketika kita memerlukan untuk proses penjumlahan, maka kita tinggal memanggil nama dari fungsinya tersebut gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan framework seperti CI ataupun Laravel, maka pada framework PHP tersebut teman-teman akan sering menemui yang namanya function atau fungsi ya. Jadi kita akan menjelaskan terkait fungsi ini. Nah, ini sinta untuk fungsi tanpa parameter ya. Kalau jadi function spasi nama fungsi buka kurung tutup kurung, karena parameternya nggak ada maka di dalam kurung ini kosong teman-teman ya. Kemudian pembuka kurung awal isinya jangan lupa titik koma, kemudian kurung awal penutup. Nah, ini untuk fungsi tanpa parameter ya. Sementara kalau yang menggunakan parameter seperti ini ya, hampir sama aja, cuman di dalam kurungnya ini ada parameter 1, parameter 2 dan seterusnya ya. Hanya itu bedanya. Oke, kita coba aja langsung praktekkan sebentar. Saya kosongkan dulu folder latihannya teman-teman ya. Oke, kita langsung praktekkan aja. Ini contoh codingan untuk fungsi tanpa parameter teman-teman ya. Saya buat function tambah namanya ya. Jadi fungsi ini untuk melakukan penjumlahan atau penambahan ya. Ini tanpa parameter. Jadi karena nggak ada parameter, saya buat variabel di sini ya. Value-nya 10, B value-nya 5. Ini penjumlahan. Jadi di dalamnya sudah ada echo ya. Di sini kita nggak perlu menambahkan echo lagi, di luar cukup memanggil nama dari fungsinya. Maka ini akan semuanya yang di dalamnya akan dijalankan gitu ya. Kita coba aja. Supaya kelihatan saya gunakan yang paling sederhana aja teman-teman, Notepad ya. Sebenarnya biasanya saya menggunakan Sublime Text, tapi karena warna backgroundnya yang rada gelap jadi kurang jelas. Nanti di sini saya gunakan aja ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita save as ya. Kita arahkan ke folder yang sama. Set kasih nama yang pertama fungsi 1.php ya. Kemudian kita ini jangan lupa di running dulu teman-teman ya, karena kita menjalankan file PHP ya. Kemudian kita coba jalankan aja. Seperti biasa kita panggil namanya di sini http localhost ya, nama folder yang di dalam htdoc-nya latihan, kemudian nama filenya fungsi 1.php ya. Nah, ini teman-teman dijalankan ya fungsinya. Nah, fungsi ini bisa saya ganti atau saya tambah juga bisa. Di sini misalnya di bawah sini saya tambahin, saya kasih nama kurang misalnya ya. Nah, nilainya saya samakan aja. Ininya saya ganti sama captionnya kita ganti ya. Kemudian kita panggil sekarang fungsi kurangnya yang kita panggil. Nah, kita simpan perubahan, kita timpa aja. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi fungsi ini kita tinggal manggil nama dari functionnya atau fungsinya ya. Misalnya nanti kita bisa praktekkan untuk membuat fungsi input data mahasiswa atau input data nilai yang dilakukan oleh dosen gitu. Jadi nanti kita panggil nama dari fungsinya. Kita nggak usah berulang-ulang mengetikkan codingan yang sama gitu ya. Cukup membuat satu pemanggilannya yang berulang-ulang gitu ya. Jadi lebih efisiensi dari segi codingan itu teman-teman ya. Kemudian kita coba yang fungsi yang menggunakan parameter ya. Jadi ini sebenarnya hampir sama ya. Saya copyin dulu ya. Sebenarnya ini hampir sama aja. Nah, ini teman-teman ya. Cuma bedanya di sini. Ada parameter A, ada parameter B ya. Ada parameternya ini. Kemudian untuk memanggil fungsinya di dalamnya langsung value-nya kita isi. Nah, ini saya rubah nilainya. Misalnya
20 ya, berarti ini value dari ini maksudnya 20, kemudian value dari ini saya ganti jadi 10 misalnya. Prosesnya masih sama ya, ini masih fungsi tapi ini menggunakan parameter ya. Saya kasih nama filenya fungsi2.php, saya panggil di sini. Nah, jalan ya teman-teman ya, sama, bedanya di sini ya. Nah gitu ya. Nah itu terkait fungsi teman-teman atau function. Jadi kalau kita nanti sudah berkecimpung di framework PHP seperti CI atau Code Igniter ataupun Laravel ya, kita akan sering ketemu dengan yang namanya fungsi atau function ya. Oke. Sekarang kita masuk ke array ya. Array ya. Nah, apa itu array? Nah, sebelumnya kita udah menerangkan terkait variabel. Nah, definisi variabel adalah penampung suatu nilai yang mana nilainya bisa diubah ya. Sementara nilai variabel itu hanya satu ya, tapi bisa diubah-ubah. Nah, bedanya dengan array itu memiliki nilai lebih dari satu, nggak seperti variabel teman-teman ya. Nah, contohnya ini ya, tahun ini adalah array teman-teman ya. Nah, ini isinya ada sebanyak 5 data atau nilai ya. Nah, kemudian untuk membaca array ini dimulai dari indeksnya 0 teman-teman. Seperti ini. Kalau kita kan sebenarnya jumlahnya ada 5, bacanya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. Makanya indeks 0-nya seperti ini. Nah, kita lihat aja codingannya teman-teman. Misalnya di sini kita mau menampilkan kalau 4 ini yang muncul nanti di layar adalah yang terakhir. Caranya ngitung 0, 1, 2, 3, 4. Kita coba buktikan aja ya, kita buktikan aja ini. Nah, ini nggak apa-apa, nggak ada pengaruh teman-teman ya. Ini yang 4 berarti seharusnya muncul yang 2050. Kita coba aja. Kita udah masuk array ya. Array 1 latihan namanya saya buat ya, coba kita panggil teman-teman. Seharusnya munculnya berapa tadi ya, 2050 ya. Kenapa? Karena dia yang ini kalau mau nampilin 2012 berarti 0, 1, 2 berarti 2, ganti di sini 2 ya. Ini kurung kotak ya teman-teman ya, bukan kurung yang bundar atau bukan kurung siku ya. Coba kita ini, jadi nama ininya variabelnya kemudian arraynya ya gitu. Kita coba buktikan. Benar ya. Nah, seperti itu array ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita bisa menggabungkan penggunaan for untuk array teman-teman. Contohnya di sini ada array mahasiswa ya. Datanya ada nama, ada npm, ada program studi, ada alamat gitu ya. Nah, kalau kita manggil satu-satu kita echo sebanyak berapa kali? 4 kali teman-teman. Jadi kita menggunakan fungsi perulangan untuk menampilkan array mahasiswa ini yang mana datanya ada 4 nilai ya, 4 field ya. Nah, caranya kita buat perulangan sama seperti ini, karena kita hitung 0, 1, 2, 3, karena indeks mulai dari array mulai dari 0 hitungannya teman-teman, maka start angka awal dari 0 sampai dengan kecil sama dengan 3 ya. Kemudian ini decrement ya, x tambah sama dengan x sama dengan x tambah 1 gitu maksudnya ya. Nah, kita coba buktikan ya. Nah, kita save perubahannya, ini masuk ke array 2 ya. HP kita simpan namanya array 2. Kita panggil di sini array 2-nya ya teman-teman. Nah, muncul dia semua karena ini ya pakai BR tadi di ke bawah ya. Nah, seperti itu teman-teman fungsi perulangan. Daripada kita ngetik, kalau misalnya data mahasiswa ini ada berapa baris, misalnya ada 12 baris, kita nggak mungkin kita echo satu-satu, sangat tidak efektif. Kita bisa gunakan atau kombinasikan dengan fungsi perulangan for atau dual juga bisa gitu teman-teman ya. Oke. Dan kita bagaimana cara mengurutkan array. Nah, contoh misalnya di sini ada array data namanya.
Nah ini angkanya acak ya, 132 gitu. Nah kalau 10 gampang kita rapiin ya, tapi kalau nanti ada 1000, nah kan repot. Nah kita gunakan di sini perintahnya namanya sort, teman-teman. Kita sort ini, itu caranya. Kemudian supaya nampil di layar, kita gunakan fungsi perulangan juga untuk nampilin data ini pakai BR enter ke bawah. Jadi nanti dia akan terurut dari angka 1 sampai angka paling besar ke bawah. Kita buktikan aja. Kita coba ya. Oke, ini ya, ini kan nggak urut ya, nanti hasilnya apakah urut ke bawah, kita coba aja. Saya kasih nama array3, nama latihannya array3 titik php, dan saya panggil di sini ya, kita ganti aja angkanya karena dia sama direktorinya. Oke, benar ya, 1 sampai 10 dia terurut, teman-teman. Nah, jadi fungsi sort ini untuk mengurutkan data arraynya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita masuk ke bahan yang berikutnya, namanya manipulasi string ya. Di manipulasi string ini digunakan untuk mengolah suatu inputan yang dimasukkan oleh user atau diambil dari database ya. Biasanya manipulasi ini digunakan untuk satu alasan tertentu, seperti misalkan untuk mencocokkan password ya. Jadi untuk login nanti dia akan melakukan proses pencocokan password yang ada di database dengan password yang diinputkan oleh pada saat login gitu ya. Atau juga untuk validasi kecocokan email juga bisa, atau menampilkan teks dengan format tertentu. Maka kita harus memahami terkait manipulasi string, teman-teman ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, kita harus bisa cara menghitung jumlah karakter dalam string ya. Nah, kita gunakan fungsi di sini, kita gunakan strlen. Ya, di sini ya. Ini fungsinya. Ya. Di sini misalnya kita ada variabel nama, nanti dihitung ada berapa karakter ini. Nah, kalau kita hitung secara manual di sini, kita coba itu spasi dihitung satu karakter ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ada 14 karakter. Kita coba buktikan apakah benar. Dia akan muncul sebanyak itu. Kita coba aja. Nah ya, kita coba aja apakah seperti itu. Ini udah masuk bahan berikutnya yang namanya string. Saya kasih nama string 1 titik php untuk latihannya ya. Oke, sekarang saya panggil string satunya. Oke, ada yang syntax error ke nama. Oke, kita cek dulu teman-teman. Oke, ini hati-hati kalau mau kopas dari PowerPoint teman-teman, ini tanda kutipnya beda. Ini coba perhatiin. Nah, ini beda, ini yang benar. Maka ini kita ganti tanda stringnya ya. Kita save ulang. Hati-hati kalau ngopas dari PowerPoint ataupun Microsoft Excel. Ini udah disimpan belum? Bentar. Simpan perubahannya dulu. String 1. Nah, ini udah muncul 14 karakter. Kalau nggak percaya, kita ganti lagi menjadi nama saya sendiri, teman-teman. Ingat, spasi dihitung satu karakter ya. Ini seharusnya berapa? Dihitung aja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Kita coba buktikan, kita timpa aja ya. Kita refresh. Benar ya. Nah, jadi fungsi strlen ini adalah untuk menghitung jumlah karakter yang ada pada string, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini dia untuk pencocokan password ya. Nah, jadi ceritanya nanti kan sebenarnya dari variabel ini kita akan hubungkan ke field yang ada di database, teman-teman ya. Untuk sementara kita simpan aja dengan nama password asli. Kemudian password input ini yang diinputkan pada saat login misalnya. Nah, ini saya buat dengan kondisi yang sama dulu. Kalau sama artinya dia memasukkan password yang benar ya. Maka nanti yang akan dijalankan adalah ini. Password Anda benar. Kenapa tidak sama dengan 0? Jadi kalau ini sama antara password yang di database sama dengan yang diinputkan, maka nilainya 0, teman-teman. Kalau nggak sama, nanti tergantung ada berapa yang nggak samanya. Ini nilainya bukan 0. Jadi kalau dia tidak 0 artinya dia tidak sama, maka muncul ini. Selain dari itu pasti sama. Nah, seperti itu cara bacanya ya. Ini berfungsi untuk ketika kita membuat form login nanti, teman-teman ya. Oke, kita coba kopas saja lagi.
Nah, seperti ini. Jadi ini yang dijalankan, kita buktikan. Ini untuk string 2 ya, kita kasih nama filenya string2.php ya. Kita simpan, kita coba panggil string 2 nya. Nah, password Anda benar. Nah, artinya dia melakukan proses autentifikasi. Oh, oke, passwordnya bisa gitu ya. Nah, ini saya buat kondisi yang salah. Sekarang dia inputkan passwordnya salah, misalnya seperti ini. Tidak ya. Simpan, perubahannya. Nanti munculnya apa? Nah, password Anda salah cuy gitu ya. Jadi fungsinya hampir sama seperti operator pembanding yang kita coba sudah kita terangkan sebelumnya, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita masuk bagaimana cara mengkapitalkan string atau mengubah dari huruf kecil menjadi huruf besar semua. Di sini kita gunakan sintaknya str to upper, ini dia. Nah, cara penggunanya ini adalah sebuah variabel, isinya huruf kecil semua. Nanti kita buat robah menjadi huruf besar semua menggunakan str to upper. Kita simpan dalam variabel namanya intro huruf besar, kita munculkan dia di layar monitor. Oke, seperti itu. Kita coba praktekkan langsung ya. Oke, ini dia, ini huruf kecil semua teman-teman. Apakah benar dia bisa jadi huruf besar? Kita coba kasih nama string 3.php ya. Kita simpan, saya coba jalankan di sini karena dia sama foldernya, cuma namanya beda 1 2 3 aja ya. Jadi huruf besar semua ya, benar teman-teman. Nah, sekarang kalau kita bisa merubah jadi huruf besar, maka kita juga harus bisa merubah jadi huruf kecil. Maka kita gunakan di sini fungsi yang namanya sdtr to lower, ini dia. Nah, jadi ini kita buat file awal yang menggunakan huruf besar semua atau kapital. Nanti kita rubah dia menjadi huruf kecil, kita simpan dalam variabel namanya intro huruf kecil, kita tampilkan dia di layar monitor menggunakan fungsi echo gitu ya. Kita copy lagi. Sorry ya. Kita coba praktekkan, paste ya. Nah, ini huruf besar semua teman-teman. Apakah dia akan nanti muncul menjadi huruf kecil? Kita kasih nama string berapa? String 4 lagi ya, latihannya .php. Kita coba simpan, saya panggil string 4 nya di sini. Nah, dua huruf kecil semua, jadi berhasil teman-teman ya. Nah, ini materi kita untuk pertemuan ketiga ini. Jadi ada 3 materi teman-teman. Fungsi ya, atau function ini sangat gunanya untuk efisiensi coding ya. Ini kalau kita udah menggunakan nanti framework juga akan sering ketemu dengan function. Kalau nggak paham fungsinya ya kita nggak bisa memahami. Kemudian array ini kalau kita berbicara data, tentu kita berbicara array ya, karena field itu bisa nampung misalnya nim, ada banyak nim, ada 100 nim, nah itu juga udah array namanya. Kemudian manipulasi string ya, untuk bisa kita gunakan untuk misalnya mencocokkan password, mencocokkan email, atau menampilkan format dari string tertentu ya. Nah, seperti itu. Jadi segitu dulu untuk pertemuan kali ini, supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Nah, bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like ya, kemudian jangan lupa diklik tombol lonceng supaya jika ada nanti video yang terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi secara otomatis ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.